Demokrasi, ketika ada kritik, ada saran, ya kita buka data-datanya secara transparan. Kita tidak ada yang kita sembunyikan. Tadi saya sampaikan, misalnya, ada yang pasca COVID, ada yang saat COVID. Nah, kita tidak bisa terbelenggung semua saat COVID. Pasca COVID itu penting. Tadi yang saya sampaikan contoh logistik cost. Bagaimana yang namanya logistik itu berpengaruh juga untuk COVID. Kalau kita distribusinya mahal, obat-obatan, makanan, akhirnya apa? Ada inefisiensi yang terjadi dan itu cukup tinggi, ya. Tadi yang saya sampaikan, cost logistik di Indonesia itu 24%, dunia 13%. Ada 11% komponen cost yang tidak efisien. Nah, itulah kenapa kita harus membangun yang namanya infrastruktur. Sama juga kalau kita bicara tadi mengenai obat-obatan ataupun produksi. Nah, alhamdulillah tadi kita sudah bisa memproduksi obat generik. Bahan bakunya belum. Karena itu tadi saya highlight Pertamina membuat petrochem yang turunannya salah satunya bahan obat yang namanya paracetamol. Nah, kebetulan di situ kita bisa melakukan dengan cash flow yang ada. Nah, tetapi kalau yang infrastruktur memang harus PMN. Apalagi kalau yang tadi restrukturisasi. Jadi jangan takut juga seakan-akan kita tidak mendukung daripada situasi COVID. Tadi sudah jelaskan bagaimana PLN memberikan tadi bantuan ya dalam arti listrik gratis atau diskon listrik. Tetapi ketika bicara listrik masuk desa, ya ini memang perlu PMN. Dan ini rakyat-rakyat kita yang di desa ya harus punya kesempatan yang sama yang di kota. Kita nggak boleh pilih kasih. Nah, hal-hal ini kita bedakan, kita lakukan secara transparan dan data-datanya terbuka kok. Tidak ada yang diumbar. Ini eranya sudah era demokrasi, era digital, ya data menjadi kunci utama, transparansi juga menjadi kunci utama. Baik, berarti outputnya ini lebih ke long term begitu ya Pak Erik, dilakukannya transformasi dan juga pastinya penyaluran begitu bagi para BUMN kita. Nah Pak Erik, kita ketahui juga bahwa 2021 ini kan disinyalir menjadi tahun dari pemulihan ekonomi. Lantas bagaimana nih prospek kinerja dari BUMN sendiri di sisa tahun 2021 dan juga untuk strateginya sendiri untuk lebih mendorong lagi kinerja BUMN ke depannya? Ya, kita sudah mempunyai roadmap bahwa di tahun 2021-2022 ini masa pemulihan. Nah, tetapi yang kita harapkan di 2023-2024 kita kembali dalam keadaan yang stabil atau bahkan lebih baik daripada sebelum COVID. Kenapa? Tadi terjadi efisiensi besar-besaran, terjadi transformasi besar-besaran, digitalisasi juga besar-besaran. Nah, ini yang kita akan push. Nah, kenapa? Tadi saya sampaikan juga, justru saat COVID ini adalah saat yang terbaik kita juga mereform dan mentransformasi. Nah, disitulah kenapa saya confidence banyak perusahaan BUMN yang tadinya di comfort zone atau tenang-tenang, kita bongkar sekarang. Dan saya sangat keras kepada pimpinan BUMN, sekarang bukan eranya lagi perusahaan BUMN ini seperti ya wilayah kekuasaan mereka. Ya, kita tidak mau yang namanya tadi disampaikan PMN gara-gara tadi manajemennya salah. Kita nggak mau, kita nggak akan toleransi itu. Tetapi kalau PMN ini untuk pasca COVID dan pembangunan dan kelihatan nanti seperti tadi bagaimana kita menekan biaya logistik, itu adalah sebuah hal yang saya sangat terbuka. Jadi ya saya drive daripada tadi pimpinan-pimpinan BUMN tidak boleh di comfort zone, dan ini kita harus pastikan ada transformasi. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya.